saat ini hanya karena anugerah dan kebaikannya. Kita bersatu di sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Engkau terbaik Bapa, Engkau terbesar di dalam kehidupan kami. Sebab kami mau datang memuliakan Tuhan. Adalah lebih baik satu hari di pelatanan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kami rindu datang memuji-Mu, memuliakan-Mu Bapa. Ini
Bahkan ketika kami tidak setia, Kau tetap setia bagi kami. Tuhan, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, membawa hidup kami, membawa diri kami, rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah memberi yang jauh lebih baik bagi kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, urapi pada kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Bapa bahwa ada kuasa Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Kami menggagalkan di dalam nama Kristus Yesus setiap kuasa-kuasa yang tidak mengingini ibadah kami ya Bapa. Tetapi biarlah Tuhan Engkau mencurahkan urapan-Mu bagi kami, mencurahkan kuasa-Mu bagi kami ya Bapa, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ada berkat yang melimpah kami bawa, bahkan kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Kristus Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saat ini kita mau beri senyumkan. Kalau mungkin kita sering memberi senyumkan, mulut kita yang manis kelihatan, tapi kita mau kasih mata kita yang manis buat tetangga kanan kiri kita. Mana mata yang manis? Jangan kedip-kedip ya, bahaya kalau kedip-kedip. Oke, kasih tos dulu dari jauh, katakan Yesus luar biasa. Oke, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi kita menang.
Yang sukacita boleh lambaikan tangan dua-dua kan? Dua-duanya. Haleluya, saya yakin percaya dan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Oh baik, kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Saya minta kesediaan Tante Vinja untuk doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji, mempermuliakan nama. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Masalah demi masalah terjadi karena seizin Engkau. Tuhan turut campur tangan untuk membereskan semuanya. Berkati bangsa kami Tuhan, ampuni buat setiap dosa dan pelanggaran yang bangsa kami lakukan. Pemulihan daripada Tuhan ialah untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kami. Berikan kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan. Biarlah kebijaksanaan yang mereka ambil untuk kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Jakarta, berikan keamanan dan kenyamanan. Kami berdoa buat teman dan saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Kalau mereka sakit, menjamah Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya minggu depan kami boleh bersama-sama kembali untuk memuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati acara kami yang selanjutnya. Biarlah tuntunan daripada Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman-Nya berkata bahwa firman Tuhan adalah perintah bagi kaki kita, bahkan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Hidup tanpa kebenaran firman adalah sia-sia. Kita boleh tetap bertumbuh di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi? Suci kau sahabat,
adalah keindahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan. Kami telah datang dan memberikan segala pujian dan ibadah bagi Engkau. Dan saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman. Ya Tuhan, berbicara lewat pribadi, secara pribadi, melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun hamba-Mu percaya ada pesan suara Allah yang harus kami terima dan kami sampaikan. Karena Tuhan dengan kerendahan hati, tolong kami supaya kami menjadi pendengar-pendengar yang bukan saja baik, tapi pendengar-pendengar yang dapat melakukan seluruh kebenaran. Segala hormat pujian kami berikan kepada Tuhan Yesus. Untuk kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, silakan dulu sekalian. Kita bersyukur hari ini dapat beribadah kembali setelah 1 bulan dalam bulan Februari. Kita harus ibadah offline di rumah kita masing-masing. Saya minta WLC-nya bisa duduk sini ya, ketika gereja ini tengah kosong. Memang ini hari tidak banyak yang daftar, ada yang tidak datang, ada yang punya alasan, ada yang tidak punya alasan ya. Alasan Pak Rayu menunggu Rafael kita berdoa, alasan Chris dengan Jacqueline, Ibu Chris sakit, Jacqueline harus tunggu. Jadi kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah saudara, kalau saya boleh bertanya, apa saudara aman? Apa Pak Tambunan aman? Apa kita aman? Ketika sudah menyaksikan tayangan di TV katakanlah tentang Indonesia Adil, ketika kontestan para peserta itu di penghujung acara itu ada yang aman, ada yang tidak. Maka dipanggilnya 3 orang. 1 akan aman, 2 harus tinggalkan, berdebar-debar. Ya, tapi aman. Berarti minggu depan boleh datang. Tambunan aman, kita aman. Tapi yang 2, maaf, ya, pasti harus berhenti sampai di sini. Jadi kalau saya mau bertanya, saudara aman kan? Aman. Betul nih. 1 bulan gak aman tuh. 1 bulan mau nambah. Ya, 1 bulan seperti yang lalu. Berarti belum aman. Yang aman bukan kondisi fisik atau lingkungan, tapi yang aman juga bukan uang yang masih kita pegang. Yang aman bukan saja kita masih punya orang kuat, tapi yang aman adalah jiwa kita. Yang aman adalah batin kita. Ya, yang aman adalah hati kita. Sehingga kalau semuanya tidak aman, hal-hal yang tidak diatur aman, pasti kita maju. Bukankah kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang artinya hanya dalam Dialah kita menemukan keselamatan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain. Mau Nabi Adam, ya, Nabi Zulkarnain, sebenarnya nggak ada Nabi Zulkarnain. Itu Alexander the Great kok, dia bukan Nabi. Ya, entah itu Nabi Gunawan bukan Nabi. Tapi hanya 1 Yesuslah yang memberikan keselamatan. Artinya apa? Kalau kita di dalam Yesus menemukan keselamatan. Percakapan teologis adalah, bisakah keselamatan hilang? Bisakah keselamatan itu sekali selamat tetap selamat? Tetapi jawabannya, kalau kita di dalam Yesus, hidup dalam Yesus, taruh harap, di luar terasa berat, tapi kita mau membayar harga, ikut Yesus sepanjang hidup kita, di situ kita aman. Amin. Maka saya tanya, siapa yang aman? Aman? Katakan terima kasih Tuhan Yesus, saya aman. Nah, semua dari ini, ya, kita aman dalam Yesus Kristus.
Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang tetap hidup di dalam Tuhan. Kasih tahu saudara, tolong di belakang, kita harus tetap hidup di dalam Yesus. Artinya, kalau di dalam Dia sekali selamat, di dalam Dia kita selamat. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Saya mengajak saudara punya pemahaman cara ragu-ragu. Kalau sudah di luar Yesus, itu urusan lain. Kenapa Nuh dan anak-anaknya selamat? Kenapa, Pak Dodi? Dalam bahtera. Dia punya bahtera. Nuh punya bahtera. Dia punya apa? Ayo, punya jaminan apa? Di dalam bahtera. Nuh selamat, bahkan dalam membuat bahtera dikatakan Nuh telah menyelamatkan seisi keluarganya. Bapak-bapak, orang tua, mari kerja keras. Tarik supaya anak-anakmu masuk dalam bahtera. Mari kita akan langsung saja masuk dalam percakapan kita hari ini tentang tetap hidup di dalam Tuhan. Kebenaran ini tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan bacakan bagi kita sekalian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap hidup dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap hidup di dalam Dia, atau hidup tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan hendaklah kamu dibangun di atas Dia, dan hendaklah kau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu atau hatimu melimpah dengan syukur. Selain itu sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ada sebuah pesan ajakan setiap orang Kristen yang menerima Yesus, sudah dibaptis, apalagi sudah melayani tiap hari Minggu kita suka beribadah, ya. Gunakan waktu kehidupan kita ini. Boleh saudara, kita bekerja, harus bekerja, ya. Bangun rumah tanggamu sebaik mungkin, besarkan anak-anakmu, ajak anak-anak untuk setia, dengarkan yang baik-baik, jangan lupakan kebaikan Tuhan yang sangat-sangat banyak, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Karena itu kita diingatkan, saya dan saudara harus punya komitmen kesetiaan. Komitmen dan kesetiaan ibadah kita wujudkan dalam suatu pernyataan, saya tetap hidup di dalam Tuhan. Kalau saya hidup dalam Tuhan gampang, saya mau ikut Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, hidupku buat Tuhan. Ya, pernyataan-pernyataan terakhir ini tidak mungkin terjadi kalau saya dan saudara mengabaikan. Ternyata saudara jauh dari Tuhan. Mereka beribadah Tuhan, belum tentu dia beribadah betul. Tuhan benci dengan kebohongan. Melalui Yesaya Tuhan berkata, bangsa ini, umatku ini gemar ngomong memuji Tuhan katanya, tapi hatinya jauh dari Allah. Ajaran manusia yang diangkat dan dibesar-besarkan, hatinya jauh dari Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Yesus, ya, ada dalam Yesus, kita baca suka mendengarkan apa yang Yesus inginkan, tapi kita betul-betul intim dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau kepada kita. Kehidupan yang berhasil, ya, adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, seperti yang Dia inginkan. Dia berkata dalam keadaan gagal, kamu yang lelah, udahlah berhenti datang kepada saya. Kamu yang kecewa, udahlah jangan putus asa. Hai kamu yang gagal, yang sedang bersedih, datang kepadaku. Kurang apa Tuhan itu? Betul? Karena kita babak belur, malu dengan diri kita sendiri. Memang banyak setan. Kadang itu, kamu udah terlanjur pasrah. Udahlah,
nyebur terus. Tapi Tuhan setia. Tuhan tahu saya siapa sih saya. Tuhan tahu kita semuanya pada saat ini, termasuk kegagalan kita, kelemahan kita, kesakitan kita. Maka Dia berkata, hai kamu yang lelah berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ternyata kelegaan ada di tangan Tuhan. Kelegaan ada di pikiran Tuhan. Kelegaan ada di hati Tuhan. Sudah mau kemana sih? Mari kita jawab, Tuhan, tolong aku supaya aku kuat tetap hidup di dalam Engkau. Bisakah ikan ketika diberikan senampan emas berlian dan uang emas, lalu ikan itu ditaruh di meja ini, apa yang terjadi? Sudah ucap, sukakah ikan tadi dengan nampan waktu dipuja, ikan kau beruntung, you are lucky, you are successful. Dia akan melebar-lebar. Seringkali kita hanya menemukan sesuatu pencapaian yang semu. Kita berpikir nyata nggak gereja pun saya aman, saya nggak berdoa pun saya diberkati. Tapi ingat, diambil dari habitatmu. Sehingga Tuhan yang satu hal yang ku minta Tuhan, tetap diam, hidup dekat Engkau. Dan kesukaan dalam rumahmu itu adalah hobiku. Saudara, kita nggak akan pernah berhasil. Kekecewaan demi kekecewaan, seringkali kita berkata dan percaya diri. Ada satu kesombongan yang tersembunyi. Kalau bukan saya kerja keras, mana mungkin keluargaku cukup. Betul? Kalau aku tidak pikirkan dengan kesusahanku, aku telah belajar sendiri, kantor ini tidak akan terurus. Kalau aku tidak ada dalam gereja ini, gereja nggak akan pernah maju. Kata siapa? Ini bukan sebuah kebenaran. Ini menyatakan kesombongan yang tersembunyi. Mengagungkan diri sendiri. Oh Tuhan, aku lemah. Tuhan tolong. Pemungut cukai yang dianggap bobrok oleh masyarakat, dia berkata dengan tepuk dadanya, Tuhan ampuni, aku orang yang berdosa. Lalu Tuhan katakan orang ini akan pulang dengan dibenarkan, diraihnya keselamatan. Sudah dikasih Tuhan, mari kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Dia inginkan, dengan kata lain, bagaimana saya dan saudara, jangan kasih saya bagaimana supaya saya tetap hidup dalam Tuhan. Bagaimana saya tetap membutuhkan Tuhan, selalu membutuhkan. Bagaimana saya bisa eksis dalam pelayanan, tetaplah hidup dalam Tuhan. Ada beberapa yang praktis langkah-langkah untuk tetap hidup dalam Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya bisa hidup tetap di dalam Tuhan. Ya, cara praktis yang pertama atau selangkah yang pertama, berakar di dalam Dia. Perhatikan ayat yang ke-7a. Perhatikan baik-baik pesan ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sudah berakar? Sesuatu yang berakar pasti tumbuh. Sesuatu yang berakar pasti akan menyerap apa yang dibutuhkan. Sesuatu yang berakar merayap, merambat. Sesuatu yang berakar akan membantu yang di luar. Apa tidak menjadikan sejak hari itu banyak orang tinggalkan Tuhan? Mujizat lihat, kesembuhan terjadi, roti cukup buat mereka, gembira telinga mereka mendengar mujizat dan suara Yesus. Tapi hari itu satu persatu mulai tinggalkan Tuhan. Apa persoalannya? Tidak berakar. Saya tahu pandemi ini membuat satu ujian tes, sudah berakar atau tidak. Pak Bila suka berakar, Pak Bila? Semua yang sudah berakar, coba katakan. Kalau sudah berakar, nggak perlu pindah. Betul nggak saya ucap? Masa sudah berakar mau dipindah, mati itu. Akar ini membuktikan bahwa nyaman, aman telah dinikmati dalam tempat itu. Maka Tuhan katakan, hendaklah berakar. Akar adalah bagian yang tidak kelihatan dari pohon.
Tapi akar adalah salah satu bagian dari seluruh pohon yang sangat penting. Kadang-kadang kita mengabaikan yang tidak kelihatan. Karena kita memaksa, Tuhan harus. Makanya kita sering hanya melihat berjalan dengan penglihatan dan mata. Saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Daud, seorang anak muda yang berakar dalam Tuhan. Seringkali kita hanya melihat berkat-berkat. Ketika berkat tidak nampak, lemahlah kita. Hendaklah kita berakar dalam Yesus. Akar inilah yang menarik nutrisi. Ya, akar ini yang menjadikan yang di luar itu akan berkembang. Tetapi kalau akar ini bermasalah, mungkin semut, mungkin rayap, atau mungkin batu, di mana dia tancapkan akar dan tidak akan berkembang. Tuhan adalah sumber berkat yang tidak mustahil menjadi mustahil. Sejauh mana, selama mana hari kita tetap dalam Tuhan, berakarlah. Jadi kita katakan haleluya ada pandemi, katakan haleluya ada pandemi itu. Loh, takut? Berani Pak Doni katakan haleluya ada pandemi. Sebab dalam pandemi aku tetap berakar. Amin. Halo. Betul ini Pak? Haleluya, saya masih. Walaupun gajiku dipotong, walaupun relasiku sedikit berkurang, sekali haleluya, tetap haleluya. Kapan? Berakar dalam Tuhan. Berakar dalam Tuhan. Baiklah saudara, pohon yang begitu besar dapat menahan hujan. Selagi akar itu ada, batangnya akan menjadi besar dan kuat. Tunggu apa lagi? Ranting-ranting, betul gak? Berdaun, lalu apa? Berbuah. Dia dapat menahan hujan angin. Kenapa bisa begitu? Tolong jawab. Kenapa pohon itu bisa menahan takaran? Saya bisa kuat? Ku kan berdiri di tengah badai dalam. Kenapa ada kekuatan? Berakar. Katakan, hei jiwaku, berakarlah dalam Tuhan. Hai pikiranku, berakarlah dalam. Kasih tahu semua, hai Vince, berakarlah kepada Tuhan. Ya, halo. Ada bedanya yang berakar tidak berakar. Akar itu menopang. Katakan, kalau saya berakar, Tuhan topang saya. Ayat kesukaan kita adalah Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkati berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat. Akarnya merambat. Nah, kalau pohon ini nggak perlu di tepi di pantai, di tempat sampah juga gitu. Ini pohon ini tuh, kenapa? Sisi, kenapa ini? Kok nggak perlu disirami? Pohon yang berbuah dikatakan akarnya merambat sampai pada batang-batang air, sumber mata air. Segala musim, datangnya panas, datangnya hujan, dan dia tidak mengenal panas terik. Tetapi kalau evergreen, selalu hijau. Kenapa? Karena berakar. Saudara, orang Kristen itu berakar. Kalau sudah berkat, Tuhan berkati saya, sudah berakar, sudah hancur karena berkat sudah. Tuhan supaya anak-anak saya maju punya pekerjaan, tapi anak sudah tidak saya kembalikan, hancur saudara. Betul. Saya cerita banyak saudara, orang yang sukses, kawin sama jenderal. Apa senang? Stres. Saya tidak kenal, Ibu Esther kemarin beli kacamata, Michael Kors, ternyata orang ini gak bisa tidur, mati. Kekayaan yang bisa menyelamatkan. Bagaimana supaya kita bisa tetap dalam Tuhan? Katakan, berakar, berakar dalam Tuhan. Tidur pun berakar.
bekerja pun berakar. Siapa yang siap diberkati Tuhan? Kau harus berakar. Amin. Berakar dalam Tuhan. Di atas ayat 8 ya, saya dan saya seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ada di panas terik, tapi bahaya itu ada, tapi eksis ya. Yang daunnya tetap hijau. Wow. Di masa pandemi tetap hijau ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Banyak orang khawatir saat ini ya. Yang tidak terhenti menghasilkan buah. Saudara, jika kita hidup dalam Tuhan ya, berarti ada tumpangan. Hidup di dalam Tuhan berarti kita harus berakar di dalam Tuhan. Sederhananya gak nih? Berakar. Sudah aman? Kenapa saya gak aman? Tolong jawab. Kenapa saya gak aman? Kenapa Pak Pendeta gak aman? Saya gak aman kalau saya gak berakar. Pet, kamu gak aman kan? Gajimu boleh naik 50 kali. Kau boleh diangkat menjadi presiden, direktur seluruh Indonesia. Kamu gak aman kalau gak berakar pada Tuhan. Betul gak Pak Doni? Setuju gak Pak Doni? Dia kata Pak Doni dipromosikan semua atau dipegang, tapi Pak Doni tidak berakar. Dia hidup dalam aman gak? Kesulitan menumpuk banyak. Kita menghadapi pandemi cukup panjang, tapi kita akan aman dan kuat kalau saudara berakar di dalam. Katakan, Tuhan tolong supaya aku berakar di dalam kata please Tuhan. Saya berdoa bukan hari ini minta diberkati banyak uang, anak cucu selamat ya, supaya suami bisa setoran dan dapat ini. No, itu masalah nomor 2. Tapi nomor 1 apa? Berakar dalam Tuhan. Yang kedua apa? Supaya kita tetap hidup dalam Tuhan, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Kalau langkah pertama adalah berakar dalam Dia sehingga berbuah. Ayat yang ke-7 bagian B, dibangun di atas Dia. Kalau kita mau tetap hidup dalam Tuhan, harus selalu siap sedia dibangun di atas Dia. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di dalam pemberkatan pendebukan nikah, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, pekerjaan, usaha manusia itu sia-sia. Saudara, bagaimana kita bisa dibangun? Bagi orang yang mengerti supaya tidak salah membangun, dibutuhkan desain, dan desainer itu akan membuat. Saya punya kakak ipar dulu, dibangun dengan kepintarannya sendiri. Waktu naik ke atas, dia harus begini. Salah beri, Tuhan duit ada, Tuhan ada. Tuhan kan ngikutin apa? Blueprint atau desain. Nah, seringkali kita salah desain ya. Desain bagus, tapi kenapa tidak bisa dibangun lalu ambrol? Sebab dasarnya salah. Saudara, di dalam Dia kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20 ya. Coba kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Di dalam Yesus kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ya, itu dia. Yang ke-22 itu ada dasar 22 sorry. 22 Efesus pasal 20 dia kita dibangun dengan dasar di dalam Dia, dan kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dibangun ya, luar biasa. Sama halnya dengan akar yang tidak kelihatan menentukan kualitas itu. Kualitas bangunan pun ya, tidak ditentukan yang nampak di luar, tapi pada dasar. Kehidupan saya saat ini didasarkan apa?
ekonomi, situasi, penghasilan, nggak akan cukup. Gereja-gereja ini dibangun atas dasar apa? Siapa yang membangun? Kalau bukan Tuhan yang bangun, rontoklah kita. Ketika dibangun di atas dasar Yesus kita kuat saudara, maju mundurnya saudara, bahkan sampai saudara memegang akan keselamatan itu ditentukan dengan dasar. Jadi tetap hidup dalam Tuhan tidak ditentukan sudah diberkati banyak, dimudahkan rezekinya, dilancarkan jalannya, kan itu tuh. Suka nggak saya dengar itu? Tuhan berkati saya, dilancarkan usahanya. Betul? No. Siapapun akan menghadapi yang namanya krisis cuaca. Ya, ini bukan milik seseorang. Orang Kristen pun harus menghadapi yang namanya tekanan cobaan. Katakanlah ada satu hambatan, tapi kita berdoa supaya kita bisa merambat. Mungkin kita terjepit, tapi kita tidak putus asa, bisa lompat hadapi, berakar. Jadi bangunan hidup kita tidak ditentukan oleh berapa lama sudah ke gereja. Ya. Pelayanan apa yang sudah pegang, kan banyak tuh orang ya gampang lain di waktu apa? Di waktu karena jaga pantai tidak pernah ada badai, aman nggak Pak Joni? Dia adalah buat jaga pantai, tapi nggak pernah ada hujan, nggak ada hujan, itu adalah membuah sangka. Tapi dia berpantai yang siapa yang bertahan? Di dalam dunia kita menghadapi banyak masalah, tantangan, tapi bila kita kuat di dalam Dia, kenapa kita kemudian Dia dibangun di atas Dia? Saya sebagai seorang hamba telah belajar ketika di Petamburan. Saya bukan pegawai gereja. Sekali lagi, saya bukan pegawai gereja. Kalau sebagai gereja, saya selalu hitung-hitung. Kurang saya akan protes sama majelis. Saya minta dinaikkan gaji saya. Saya hanya pelayan Tuhan, jongosnya Tuhan. Ya, dalam tradisi perbudakan masalah budak itu nggak digaji, hanya dikasih makan. Tapi yang menarik adalah taat kepada Tuhan, teguh. Saudara, makanya sekali lagi haleluya, kalau kita saat ini tetap dalam masalah pandemi ya, tapi katakan aku kuat, dibangun di atas Tuhan. Kuat gak nih? Halo, kuat gak nih? Wujud? Kuat? Kuat. Ada bedanya orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tidak. Ada bedanya orang setia dengan yang tidak. Kalau sama, ngapain kita hidup dalam Tuhan? Sudah dikasih Tuhan kita kuat, dibangun. Ya, seperti pohon itu tertancap akarnya, tapi demikian saudara, seperti bangunan meminta yang namanya apa? Landasan. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung, dapat kuhadapi, dapat kuselesaikan. Kenapa? Coba kenapa jawabannya? Karena makan obat, vitaminnya banyak, sudah divaksin. Apa? Hidup di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatanmu itu tidak karena engkau berhasil. Kekuatan bukan karena anakmu menyempot tiap hari loh, saksita. Itu semu, itu sementara, itu tidak mengapa seluruhnya. Maka pertanyaan saya adalah, apa sudah aman? Tolong jawab, apa sudah aman? Aman. Ketika saya dibangun, ditopang oleh Tuhan, Yesusku kan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan. Stop, bukan bertahan. Bertahan kayak ini. Nyanyinya sih enak ya, ngelakoninya ketir-ketir.
mau makan apa Pak Gunawan? Ya makan. Masa makan batu sih? Satu ketika saya ditanya oleh majelis, Ustaz Gunawan, jadi mau sekolah pendeta? Jadi Om, Januari saya berangkat. Jadi pendeta mau makan apa? Ya makan nasi Om, masa makan batu saya jawab. Memangnya, aduh, kadang-kadang kacau. Karena saya cerita, oh Tuhan, anak nomor 1 supaya masuk angkatan bersenjata, nanti dia akan jadi jenderal sama SBY. Doanya begitu. Anak 2, oh Tuhan, supaya jadi insinyur, dia suka gambar-gambar, Tuhan. Anak ketiga, wah perhitungan pintar, belanja ke pasar, mak ini. Tuhan tolong supaya dia menjadi ekonom, diterima di UI sebagai mahasiswa ekonomi. Yang terakhir, ya, SD 8 tahun, SMA 5 tahun, SMP 5 tahun. Dan mandek, Tuhan, anak ini biarlah dipakai jadi hamba Tuhan, sekolah di Petamburan, Tuhan. Mana ya bentuk? Gimana Ucok? Gimana ini Ted? Aduh, berikanlah yang baik. Katakan, berilah yang baik kepada Tuhan. Ini tandanya kita belum berakar. Ini tandanya kita belum apa? Dibangun. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah bagaimana supaya kita dapat tetap hidup dalam Tuhan, dikuatkan dalam iman. Perhatikan ayat 7. Hendaklah kamu bertambah teguh. Sekali bertambah teguh, bukan bertambah mundur, bukan bertambah malas, bukan bertambah perhitungan. Dengarkan baik-baik, bukan bertambah semakin tua harus semakin, jangan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi, waktu konyol. Tapi semakin tua semakin berkuat. Yang muda pun juga katakan bertambah teguh di dalam iman. Makanya pandemi ini menyingkapkan kita teguh atau tidak. Saudara, bagi saya mau mendengarkan suara Tuhan itu nggak akan mempengaruhi saya. Saya diajak untuk kenduri. Kenapa? Hati saya tetap, saya sebagai warga masyarakat saya duduk. Tapi saya saya doakan orang yang kena itu. Iman saya tidak akan dilengsarkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Yang lahiriah itu sementara loh. Ibadah jangan selalu tebalnya yang lahiriah, tapi batin harus bersih. Bagaimana kita bisa teguh? Makanya dikatakan, kalau saja sudah tetap hidup dalam Tuhan berarti dikuatkan dalam iman. Kuat gak iman? Ya, masa gara-gara palang merah tandanya salib, wah itu Kristen. Padahal palang merah itu seluruh dunia. Nanti gak sadar, masuk palang merah. Makanya dengan lihat palang merah, iman saya berubah. Saya akan berubah. Di tengah-tengah orang yang saya kenal, kan dia Islam, kan Buddha, saya nggak jadi masalah. Lagi-lagi terakarnya Tuhan lihat hatinya. Hati kita harus dikuatkan, ya, yang telah diajarkan kepada ya. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Iman datang dari mendengar. Kurang dengar, keras kepala. Sedikit dengar, gimana maju. Menolak lebih parah. Iman disebabkan karena mendengarkan, bukan dengar, mendengarkan firman Allah. Iman tubuh. Saya percaya Roh Kudus bekerja memakai firman Allah. Kenapa kita goyah? Haleluya, di tengah-tengah pandemi, kesempatan imanku diuji. Kuat. Petamburan gak usah resah.
Ya, saya tahu Pak Tabuan kerja keras dengan ibu dulu. Ya, hidup bukan karena dagang Pak. Ya, hidup juga bukan karena anak-anak. Betul nggak dong? Hidup karena kemurahan Tuhan. Betul ini. Makanya kita jangan bergantung kepada usaha manusia. Jangan bergantung kepada apa yang kita lakukan, tapi bergantunglah kepada kemurahan Tuhan. Kalau hai kamu yang lelah datang, maksudnya apa? Supaya kita kuat. Coba siapa yang tidak kuat hari ini? Malu saudara, jujur dong di antara kita mas saudara. Oh saya kuat. Enggak. Apa sudah kuat karena makan bayam? Itu kan Popeye. Popeye itu Popeye the sailor. Wah dia dikebuk, dibully. Tapi pacarnya atau kesukaannya Popeye lalu dikasih apa? Spinach bayam. Wah jadi begini. Apa saya harus makan bayam supaya dia kuat? Kebanyakan bayam yang nanti bisa sakit ya. Kita kuat di dalam Tuhan. Katakan kuat di dalam segala perkara. Segala perkara. Bahasa Jepangnya apa? Segala perkara. Bahasa Jepangnya tetek bengek itu tetek bengek itu dari A sampai Z itu Bu Nini tahu tuh tiap hari tetek bengek itu. Tapi saya dalam Tuhan Bu Nini ya, setia sama katakan kuat dalam Tuhan. Gimana iman? Ya iman tidak ditentukan kerutan pacar saudara. Kalau sudah enggak kerutan, ini kan kalau 80 kerutan enggak beriman enggak. Tapi iman tidak ditentukan kulit yang mulus. Iman ditentukan bagaimana engkau tetap dalam Tuhan atau tidak. Tuhan suka supaya kita tetap beriman. Katakan, Tuhan kuatkan imanku. Halo? Kuatkan iman. Seringkali kita melihat seperti pengalaman krisis. Di tengah-tengah krisis, melihat ombak, ya, terus saja keluar dari perahu, keajaiban, terasa ombak, lalu tenggelam. Siapa itu? Petrus. Untung ada doa yang penuh iman. Tuhan tolonglah aku. Dari doa itu mengakui kelemahannya. Saya berharap kita semuanya perlu dikuatkan dalam Tuhan. Kuatkan anak-anakmu ya, kuatkan anak-anak, kuatkan istri, kuatkan suami, kuatkan kita satu sama lain. Dan yang terakhir, langkah pertama apa sebelum masuk langkah terakhir? Langkah pertama berakar di dalam Yesus. Langkah kedua bangun atas Yesus. Langkah yang ketiga dikuatkan iman kita di dalam Yesus. Langkah terakhir apa? Langkah terakhir adalah melimpahnya ucapan syukur. Ya, dilimpahkan dengan rasa syukur dan terima. Sudahkah sudah bersyukur? Anda tidak aman, haleluya. Itu waktu sudah lihat idol. Anda tidak aman, berdua kurang lebih. Anda aman. Betul nggak? Halo, betul nggak nih? Valen aman. Kim Hong pulang. Nyanyi pulang. Udah ke surga Nyanyi memang. Cik Nyanyi udah pulang ke surga. Tapi kita ini masih aman kita. Tetap hidup di dalam Tuhan berarti hatiku limpah dengan syukur. Hidup di dalam Tuhan berakar, dibangun kuat, dan iman teguh. Selalu mengucap syukur, selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur. Orang Kristen yang tanpa ucapan syukur adalah tidak dewasa, tidak sehat. Betapa tidak sehat. Dalam keadaan hancur-hancuran, minta tolong sama Tuhan. Hanya satu berkata, aku bersyukur. Tuhan bilang, mana yang lain? Yang 9. Memang banyak orang tidak tahu bersyukur. Tapi mari kita akan limpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sudahkah kau bersyukur selama pandemi ini atau belum? Halo? Utangku belum dibayar. Orang utang kepadaku juga belum dibayar. Sedih ini Pak. Ini sekarang terjadi. Masa gajinya gaji ke-40, gaji ke-40, baru dapat gaji, bukan gaji berapa sih?
Dapat gaji berapa? 27, 25? 27, 25 gaji kalau gajian. Ke 25, tapi gajian hari tanggal 40 buat gajian. Aduh, menyedih. Kembali katakan, limpah dengan syukur. Amin. Sudah dalam bersyukur. Saya bersyukur sebab dosa sudah diampuni. Saya bersyukur saya masih diberikan umur. Betul? Saya bersyukur saya masih bisa guyon. Saya bersyukur bisa ketemu sama Donila. Halo? Saya bersyukur dimarahi sama istri saya. Buka pintu, ya bersyukur. Saya bersyukur. Ben bersyukur kalau kau dibecek sama ibu saya. Bersyukur ya. Apa Ernest begini? Orang gak akan bersyukur. Mari Ben, bersyukur. Halo? Sebab ini hari kita bersyukur. Kapan kita bersyukur? Kapan kita bersyukur? Di mana kita bersyukur? Di mana letak sumber syukur kita? Hatimu, pikiranmu bersyukur, itu cok. Itu pikiranku bersyukur, tanganku bersyukur, hati. Sebaik yang punya hati, mari kita bersyukur. Diberkati Tuhan. Saudara tidak akan berakar kalau saudara tidak tahu bersyukur. Betul nggak? Saudara tidak akan bersyukur kalau saudara tidak terbangun kuat. Saudara tidak akan bersyukur kalau imanmu rapuh. Saya bersyukur masih ada Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan, masih ada Tuhan. Di perapian pun bersyukur. Keluar dari perapian, Nebukadnezar, terpujilah Allahnya. Sadrak Mesak Abednego. Di tengah-tengah badai pasti ada kemenangan. Sehabis hujan pasti ada pelangi. Setiap masalah di masalah pasti ada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mereka itu katakan, Tuhan, aku mau tetap hidup dengan Engkau. Aku mau tetap ikut Engkau. Aku mau tetap berikan hidup buat Engkau. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, I am here. Kok ada? Kok ada sebab oleh anugerah Tuhan kita pakai berdiri. Terima kasih Yesus yang kekerian. Ayo kan bantu.
kuat, musik lembut saja, tapi temponya tetap. Bersyukur supaya tetap kuat, tetap tinggal hidup di dalam Tuhan. Kau pulang dengan kekuatan yang baru, kau pulang dengan topangan Tuhan yang kuat, kau pulang telah menyelesaikan masalah hidupmu, kau pulang telah mengatasi kepahitan dalam kehidupanmu. Kau pulang, kau sudah dikuatkan dengan iman yang teguh lewat firman Allah yang hidup dan berkuasa. Di sini dan kau pulang tetap hidup, limpah dengan rasa syukur. Hatimu bersyukur, hatimu bersyukur. Terima kasih. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat kasih karunia-Mu tetap lewat pemberitaan firman. Hamba bersyukur sebagai benih biarlah tumbuh, berakar dan berbuah-buah dan dikuatkan selalu Tuhan. Bapa, tuntun kami dengan hikmat dan kuasa firman untuk tetap kehidupan ini bersumber di dalam Engkau. Kuatkan supaya kami selalu berada di hadapan-Mu dan tetap hidup di dalam Tuhan. Olehnya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pada bersama kudus Pak Fira sini, Pak Tambunan, Setiap Ucap, tolong ambil saya Alkitab satu yang Pak Tambunan. Kita tetap dalam saat teduh. Kita bersyukur. Mari Pak Wira berterima kasih dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Lewat proses kami setiap hari kami rasakan oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, kami telah menyembah, terlebih kami telah mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan masuki perjamuan yang kudus. Pakai setiap kami yang melayani, pakai jemaat-Mu Tuhan semua pada saat pagi hari ini, agar kami boleh memaknai arti pengorbanan yang begitu dalam setiap kehidupan kami. Kau yang tidak berdosa dijadikan, kau yang tidak bersalah dijadikan bersalah.
Kau telah tebus kami dengan darah yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan buat saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kami diajari untuk berakal. Kami boleh tetap teguh bukan karena kuat hati, tapi karena pertolongan. Sebenarnya kami siap Tuhan menerima perjamuan yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sementara sudah dilayani, saya minta kau wanita saja nyanyikan. Kita ini adakan anugerah Tuhan. Mereka wanita. Izinkan alam bekerja, engkau dilimpahi dengan rasa syukur yang tak berada habis-habisnya. Dasar alasannya adalah pengorbanan dan kematiannya. Mari kita angkat roti pada tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Mari kita bersyukur. Tuhan memberikan pengampunan supaya kita juga memiliki pengalaman pertobatan. Tuhan juga telah memberikan pembenaran supaya kita juga mengalami pengkudusan. Seharap kita semua yang berdoa untuk makan, minum bersama-sama yang Tuhan sediakan supaya kita tetap kuat. Mari kita semua bangkit berdiri, pegang roti kalian masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Apa saya mengimani ini tubuh Kristus? Karena untuk kitalah tubuhnya dipecah-pecahkan yang menyediakan keselamatan bagi kita semuanya. Angkat tinggi-tinggi. Mari kita pakaikan seruan pengakuman akan Dia dan mengatakan haleluya, 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 haleluya. Makalah tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Yesus.
Sekarang pindahkan jauh pada tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi. Obat dosa adalah maut. Kasih karunia dalam Yesus adalah hidup kekal. Yang tidak kenal dosa telah dijadikan dosa. Dia luka supaya kita sehat. Dia sakit supaya kita sembuh. Dia kena tulah supaya ada kemuliaan keberkatan di dalam hidup kita ini. Dan dia mati supaya kita hidup. Mari kita bersekutu ini. Dengarkan firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab dia darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara mengamini akan kebenaran firman Tuhan ini? Mari kita akan serukan sekali lagi. Pakai pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Minumlah bersama-sama darah Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Buka hatimu, buka mulutmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita menyembah dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berikan kekuatan Tuhan. Berkat-Mu telah Kau limpahkan, kasih karunia Kau limpahkan dalam hidup kami. Karena juga Kau limpah hati ini dengan syukur. Mengucap syukur senantiasa kepada Bapa di surga. Dia yang memberi dan memberkati semua yang kita miliki. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Atas anugerah-Mu di dalam hidupku. Kami berterima kasih buat apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Hari ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam kesulitan, diberikan kekuatan. Limpahi sebagaimana Kau melimpahi dengan damai sejahtera dan kasih karunia dengan berkat pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat Rafael yang saat ini dirawat Tuhan. Di mana dia berada, kesembuhan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, disembuhkan anak ini Tuhan. Kami berdoa buat anak-Mu, Ibu Grace, yang saat ini Tuhan membutuhkan istirahat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan kulit pilar darah Yesus. Sehingga saat ini Tuhan sudah pulihkan kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang lemah, yang bimbang, yang jauh dari Tuhan. Ampuni dosa-dosa mereka Tuhan, supaya mereka boleh setia kembali kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan supaya kami tidak memperdulikan pada diri kami, tetapi kami juga memperdulikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan. Terima kasih buat hari yang keberkatan.
Dan sebentar kami akan mengakhiri rangkaian ibadah ini. Tuhan sudah kuatkan, yang lemah sudah Engkau kuatkan, yang dalam kekurangan sudah melimpahi dengan berkat-berkat. Tuhan menolong keluarga, anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang bekerja. Tuhanlah yang akan menyiapkan apa yang kami butuhkan, baik apa yang kami makan, minum, dan kami pakai. Itulah seluruh dengan janji Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan iman yang semakin tertanam di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Mari kita akan angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih karunia, damai sejahtera dan pengharapan. Turunkan berkat rahmat-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan terima berkat saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat duduk. Saudara, saya bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu depan bisa anak-anak sekolah minggu mulai beribadah, remaja juga bisa mulai ibadah hari Sabtu, ya. Kemudian juga Sabtu yang akan datangnya, ya, kita akan mulai persiapkan dengan kaum wanita. Maju saja, saya lihat orang-orang udah lengang saja. Yang jelas saudara, kita harus pakai masker. Ya, di depan merokok, nggak pakai masker, di depan saudara, dia batuk-batuk, ya dia aman. Nggak apa-apa kalau dia mati sendiri, tapi yang lain ikut mati kan menjadi persoalannya. Jadi karena itu saudara tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi kita akan membuka sekolah minggu. Ya tadi biasanya udah kangen anak-anak kan, ya anak-anak kan. Ya sering kali saya tanya cucu saya, gimana kalau ikut ibadah? Ya, saya jangan berkata, aduh malas. Sekarang anak-anak sekolah kita ini pakai online loh. Sekolah nggak pakai online. Nanti banyak antara kita kok susah sekali ya. Saya tanya, gimana kamu mau ikutin online? Kemarin saya berkata, Jun, kamu ibadah kemana? Saya ikut online. Ya, jangan tidak menjadi alasan. Sudah haruslah, ya, gereja ada satu persekutuan. Jangan sampai mana ya Pak Kim Hong udah mati, dia baru mati nggak kita lihat. Ya, biar kita mati sebelum sudah lihat saya tuh. Biar saya mati sebelum dia sudah juga. Kira-kira itu kan? Loh ini sampai tidak tahu-tahu mati, ya saya mati tapi nggak lihat saya. Atau sudah mati saya nggak lihat saudara. Bisa nggak Pak Tamu? Nomor sedikit, tapi puji Tuhan biar kita berangsur-angsur ya, berangsur-angsur supaya kita tahu beribadah itu saja. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masih mengikuti Warta Sepekan. Pada hari Rabu masih ada meeting prayer. Nah, pada pukul 19. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tinggal klik yang warna biru, bersama-sama kita bergabung dalam ibadah secara virtual pada hari Rabu. Lalu pada hari Sabtu besok ada ibadah pemuda yang merasa dirinya masih muda, anak muda, remaja. Pada hari Sabtu akan diadakan pukul 17, ya, pukul 17. Oke, dan kembali mari ajak putra putri kita, cucu kita, keponakan kita pada hari Minggu pada pukul 7.30 untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, karena bentar lagi akan ada Paskah. Dan Jumat kita akan merayakan bersama-sama di tempat ini. Dan kembali pada hari Minggu ada seperti biasa ibadah raya di tempat ini pada pukul 9. Nanti yang bertugas akan dihubungin secara kontak pribadi bersama dengan kawan ya. Lalu petugas selanjutnya akan kita tayangkan. Mungkin itu saja pengumuman.
kita mau tetap sama-sama berdoa mendoakan setiap jemaat kita yang di tempat ini, buat Kak Tris dan begitu juga buat Rafael, biar Tuhan berkarya dalam kesembuhan mereka, memulihkan. Dan mari Bapak Ibu tetap prokes, tetap jaga prokes dimanapun kita berada, karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah semakin jahat, hari-hari adalah jahat ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kenapa? Minggu depan kan nggak ada persamaan.